Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Saputra, mahasiswa PPG Daljak tahun 2001, Angkatan 1 Universitas Negeri Semarang. Nomor peserta PPG 2015 03109500. NIM PPG 1301021026. Hari ini Senin 19 Juli 2021, saya akan mempraktekkan layanan bimbingan klasikal dengan topik sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan metode blended learning dan metode curah pendapat atau brainstorming. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai terlebih dahulu kita baca doa ya. Siapa yang bisa memimpin? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, untuk materi yang kemarin kita sudah sempat membahas materi apa? Saya Pak. Ya, silakan. Materi sebelumnya itu tentang pergaulan sehat Pak. Ya, tentang pergaulan sehat ya. Terus diingat ya. Hari ini bagaimana? Hadir semua? Hadir semua Pak. Baik, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menyampaikan dulu tujuan daripada layanan kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan dari layanan kita adalah dapat mengidentifikasi berbagai jalur masuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi nanti kita akan bahas beberapa jalur untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri. Lalu yang kedua, tujuan kita adalah dapat menata langkah untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan yang ketiga adalah mampu menentukan PTN yang diminati. Itu adalah tujuan dari bimbingan kita pada hari ini. Untuk metode kita pada hari ini, kita akan menggunakan metode brainstorming atau curah pendapat dan metode blended learning ya. Jadi metode blended learning ini kita akan ada dua kegiatan ya. Ada kegiatan yang bernama sinkron dan ada kegiatan yang bernama asinkron. Jadi kegiatan sinkronnya adalah kita tetap muka seperti ini, dan kegiatan asinkronnya nanti Bapak sudah menyediakan Google Classroom ya. Di situ kita akan melakukan kegiatan asinkronnya setelah kegiatan sinkron kita laksanakan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai konsep dasar daripada perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tertinggi yang peserta didiknya disebut dengan mahasiswa dan pendidiknya disebut dengan dosen. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, Bapak ingin tahu dulu siapa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri? Ya, banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, hampir seluruhnya ya. Hampir seluruhnya, hanya ada 1 ya, 2, 3. Ya, coba Diki. Bapak ingin tahu dulu, kamu mau kuliah di mana Diki? Kamu ngambil jurusan apa coba? Ingin kuliah di Universitas Unsri dengan alasan kakak saya semuanya lulus di universitas tersebut. Ya, Diki ya, bagus. Alasannya tadi karena kakaknya, saudara-saudaranya kuliah di Unsri ya, sehingga Diki pun mau mengikuti jejak kesuksesan kakak-kakaknya, begitu ya? Bagus sekali. Nah, slide yang lainnya, coba ini. Kenapa? Mau kuliah di mana? Terus alasannya apa? Coba. Saya mau kuliah di PGRI Pak, karena saya ingin jadi guru. Ya, kuliah di PGRI ingin jadi guru. Ingin jadi guru apa? Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia, bagus sekali ya. Selanjutnya yang lain, siapa lagi? Saya Pak. Ya, kenapa coba?
Saya ingin kuliah di Unsri karena universitas tersebut merupakan universitas terbaik di Sumatera Selatan. Ya, sekarang kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya, perguruan tinggi berdasarkan pengelolaannya. Di sini ada beberapa ya. Ada namanya perguruan tinggi negeri PTN ya. Perguruan tinggi negeri ini dikelola oleh pemerintah ya. Perguruan tinggi negeri ini dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Lalu perguruan tinggi yang kedua itu namanya perguruan tinggi swasta. Ini dikelola oleh swasta. Seperti tadi si Isah ini menyebutkan bahwasanya ia akan kuliah di PGRI. PGRI itu statusnya swasta ya, dikelola oleh pihak swasta. Kalau dia Unsri itu dikelola oleh pemerintah ya. Dan selanjutnya ada perguruan tinggi negeri berdasarkan perguruan tinggi negeri kedinasan ya, ini dikelola oleh lembaga pemerintah selain Kementerian Riset ya. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perguruan tinggi berdasarkan rumpun ilmu dan sistem pendidikan. Ini ada beberapa macam ya. Ada namanya universitas, ada sekolah tinggi, ada institut, terus lagi politeknik, dan yang terakhir ada akademi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan masing-masing dari Universitas itu terdiri dari beberapa jenis fakultas yang bidang studinya masing-masing berbeda dan hanya memiliki satu jenis keilmuan saja, Pak. Bagus ya, itu universitas. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke institut. Siapa yang bisa menjelaskan? Institut hanya memiliki beberapa fakultas yang berasal dari satu jenis keilmuan. Saya, Pak. Sekolah tinggi hanya menyediakan satu fakultas yang terbagi ke dalam beberapa jurusan. Saya, Pak. Politeknik merupakan suatu perusahaan tinggi yang memiliki tujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi lebih terampil dalam suatu bidang tertentu. Akademi merupakan perguruan tinggi. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak senang sekali siswa-siswi Bapak dapat aktif mengikuti materi ini ya. Karena saya lihat tadi memang sebagian dari siswa-siswa ini ada yang akan melanjutkan perguruan tinggi, makanya mungkin sangat bersemangat ketika kita membahas materi ini ya. Selanjutnya, agar kita lebih semangat lagi, sekarang kita coba yel-yelnya sedikit ya. Ini kita coba tepuk semangat ya. Sudah bisa ya? Bisa. Bisa ya. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Ya, bagus sekali. Kita lanjutkan kembali ya. Kita masuk ke materi inti kita. Jalur masuk perguruan tinggi negeri ya. Di sini kita akan membahas 3 jalur ya, khusus pada 3 jalur dulu ya. Sebenarnya banyak jalur ya, tapi kita batasi dulu untuk pertemuan hari ini. Kita fokus kepada 3 jalur ini dulu. Di pertemuan-pertemuan yang lain nanti kita akan jadwalkan, kita akan bahas jalur-jalur yang lain ya. Jalur masuk perguruan tinggi negeri yang pertama itu adalah SNMPTN ya. SNMPTN. SNMPTN adalah seleksi masuk perguruan tinggi dengan menelusuri prestasi akademik calon mahasiswa ya. Ini dengan menelusuri prestasi akademik. Jadi di dalam SNMPTN kita namanya LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nanti juga ada halaman web ya, yang khusus fungsinya adalah untuk merekam prestasi kalian ya, meliputi nilai semester 1 sampai dengan semester 5 ya, namanya PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa ya. Jadi di situ ada nilai kalian, nilai semester 1 sampai dengan semester 5, berarti kelas 10 semester 1, kelas semester 2, kelas 11 semester 1 dan semester 2, dan kelas 12 semester 1. Jadi nilai itu yang dimasukkan nanti di halaman PDSS. Dan selanjutnya sistem akan menyeleksi nilai itu ya. Itu SNMPTN. Terus
Selain itu, di SNMPTN ini didukung dengan prestasi lainnya yang disusun dalam sebuah portofolio. Jadi beberapa jurusan itu menghendaki ada portofolio, ada bukti-bukti pendukung prestasi. Nah, biasanya ini adalah jurusan olahraga dan jurusan apa? Sudah pernah dengar? Jurusan seni, ya, di jurusan seni. Jadi kita harus melampirkan portofolio. Misalnya yang ambil jurusan olahraga, dia ada portofolio, misalnya juara satu apa? Misalnya lari 100 meter, gitu ya. Nah, tingkat kabupaten atau tingkat provinsi atau tingkat nasional. Nah, ini akan sangat mendukung kalian dapat diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Misalnya yang ambil jurusan seni, dia punya prestasi, misalnya pernah ikut lomba drama misalnya, ya, tingkat apa? Tingkat provinsi. Nah, itu juga sangat mendukung ketika kita masuk dalam jurusan masuk melalui jalur SNMPTN. Sekali lagi saya ulangi, SNMPTN ini seleksi nilai dari nilai semester 1 sampai dengan nilai semester 5, ya. Jadi kelas 1 sampai dengan kelas 12 semester 1. Itu ya diseleksi nilainya, ya. Selanjutnya SBMPTN, ya. SBMPTN ini adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ketika SNMPTN ini, anggap saja misalnya kalian belum punya kesempatan masuk melalui jalur SNMPTN, maka kalian boleh masuk melalui jalur SBMPTN, ya. SBMPTN. Jadi pemerintah nanti akan membuka SBMPTN itu secara nasional. Jadi seluruh universitas negeri yang ada di Indonesia akan membuka seleksi ini secara bersama-sama. Itu SBMPTN. Bedanya apa dengan SNMPTN? Kalau dia SNMPTN, di sini kita sudah bahas tadi, ini dengan menelusuri prestasi akademik, yaitu nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau dia SBMPTN, ini melalui tes, ya. Ini melalui tes. Ada yang sudah tahu tesnya tes apa? Tes apa? Tes UTBK. Ya, tes UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Jadi dia melalui tes. Jadi yang menjadi dasarnya adalah hasil dari tes UTBK itu. Itu kalau dia SBMPTN. Sampai di sini sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Ya, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, ya. Yang pertama tadi SNMPTN jalurnya, yang kedua SBMPTN, yang ketiga seleksi mandiri. Nah, seleksi yang ketiga ini adalah seleksi mandiri, ya. Seleksi mandiri ialah seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, jadi setelah SNMPTN dan SBMPTN ini, ketika suatu universitas itu masih mempunyai kuota, ya, masih kekurangan mahasiswa, ada seperti itu, maka mereka boleh, ya, melakukan seleksi mandiri, ya. Seleksi mandiri ini segala sesuatunya diatur oleh universitas itu masing-masing, ya, mengenai persyaratannya atau mungkin jadwalnya dan sebagainya. Ini tergantung kepada universitasnya masing-masing. Untuk lebih mudah kalian dalam mengikuti informasinya, kalian dapat mencari web dari universitas itu masing-masing. Misalnya Unsri, pengen ikut jalur seleksi mandiri Unsri, buka di web Unsri, ya, dibuka, dilihat kapan jadwal pendaftarannya, persyaratannya apa dan sebagainya. Itu seleksi mandiri. Jadi kalian bisa mengikuti 3 macam seleksi ini. SNMPTN ini nanti akan difasilitasi oleh sekolah, ya. SBMPTN, ya. Terus lagi kalau memang belum punya kesempatan, kalian juga bisa mengikuti yang ketiga, yaitu seleksi mandiri, ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara memilih PTN dan prodi melalui SNMPTN. Terima kasih, Pak. Saya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, apakah
siswa yang mendaftar melalui jalur SNMPTN itu hanya dikhususkan untuk para siswa yang mendapatkan peringkat kelas saja, Pak? Pak, saya ingin bertanya, bagaimana dengan biaya kuliah jalur SNPTN? Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini ada 3 pertanyaan. Sudah Bapak catat ya. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara memilih perguruan tinggi negeri dan prodi melalui SNMPTN? Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua pertanyaannya tadi, apakah siswa yang mendaftar melalui jalur SNMPTN hanya khusus pada siswa yang mendapatkan prestasi, begitu ya? Terus yang ketiga, bagaimana biaya kuliah melalui jalur SNMPTN? Kita akan coba menjawab satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama dulu ya. Bagaimana cara memilih PTN dan prodi melalui SNMPTN? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi di SNMPTN ini kita memilih prodinya dan universitasnya juga secara online ya, melalui yang seperti yang saya sampaikan tadi, melalui LTMPT ya. Di situ ada nanti tahap di mana kalian harus mendaftar ya, memilih prodi dan memilih perguruan tinggi ya. Nah, untuk perguruan tinggi itu maksimal kalian memilih 2 perguruan tinggi ya, 2 perguruan tinggi negeri. Nah, ingat yang kita bahas di sini adalah masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadi yang swasta belum ada di sini. Ini khusus adalah untuk yang universitas negeri. Nah, kalian bisa memilih 2 universitas ya. Dengan syarat apabila kalian memilih universitas di luar provinsi, maka salah satunya harus dari universitas dari provinsi asal. Misalnya kalian ingin kuliah di UNES, Universitas Negeri Semarang ya, maka boleh kalian ngambil di UNES, tapi dengan syarat salah satu pilihan kalian harus dari provinsi asal. Kalau di provinsi asal ada apa? Kalau di tempat kita ini ada Unsri sama IAIN Raden Patah, itu yang negeri, selainnya itu swasta ya. Saya ulangi, jadi boleh memilih 2 perguruan tinggi negeri dengan syarat yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk prodinya kalian boleh memilih 3 prodi ya, 3 jurusan ya, 3 jurusan. Jadi kalau seandainya kalian nanti ngambil 2 prodi, 2 universitas, misalnya anggap saja tadi UNES sama Unsri, maka di pilihan pertama kalian berhak atau boleh mengambil 2 prodi, dan di pilihan di universitas yang kedua masih ada kesempatan untuk memilih 1 prodi lagi, seperti itu ya. Jadi 3 prodi, 3 jurusan, seperti itu ya. Jadi maksimal 2 perguruan tinggi dan 3 prodi, seperti itu ya, 3 prodi. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya kalian memilih 1 universitas saja, anggap saja misalnya di UNES saja, boleh atau tidak? Itu boleh saja ya. Kalian boleh memilih 1 universitas. Misalnya pengen fokus di UNES karena di situ ada siapa ya? Seperti tadi karena kakak-kakaknya alumni ya, maka pengen ikuti jejaknya, maka boleh kalian ngambil atau khusus ngambil 1 universitas saja. Atau pengen Unsri saja juga boleh, seperti itu ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Imelda tadi ya menanyakan, apakah siswa yang mendaftar melalui jalur SNMPTN hanya khusus pada siswa yang mendapatkan peringkat kelas saja? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Di dalam SNMPTN ini sudah dibahas bahwasanya menelusuri prestasi akademik calon mahasiswa ya. Di situ dikatakan menelusuri prestasi. Di sini tidak dikatakan bahwasanya harus juara kelas, tidak dikatakan, tidak ada kalimat yang menyatakan seperti itu. Namun perlu diketahui
bahwa SNMPTN ini seleksinya ini secara nasional ya. Jadi bukan kita saja, SMA Negeri 1 Cempaka saja yang mengikuti. Banyak sekolah-sekolah yang ada di Indonesia semuanya mengikuti. Jadi otomatis kalau seandainya nilainya kecil ya, nilainya tidak memenuhi kriteria, anggap saja banyak yang tidak tuntas, maka bisa dipastikan kita tidak akan lulus ya. Kita tidak akan bisa diterima kalau seandainya nilai kita banyak yang tidak tuntas. Ya memang tidak dikatakan bahwa harus berprestasi ya. Memang tidak dikatakan, namun sekali lagi nilainya harus baik ya. Meskipun tidak peringkat kelas. Itu jalur SNMPTN. Sudah paham ya? Terus pertanyaan yang ketiga. Bagaimana biaya kuliah melalui jalur SNMPTN? Tadi ditanyakan oleh siapa tadi? Rizky Amalia ya. Pertanyaan yang bagus juga. Mengenai biaya. Ini juga banyak terjadi kesalahpahaman ya, banyak terjadi kesalahpahaman. Banyak yang mengatakan bahwa jalur ini gratis. Salah ya. Jalur ini tidak gratis ya. SNMPTN ini tidak gratis. Yang gratis itu ya, yang mendapatkan subsidi itu adalah prosesnya, proses masuk pendaftarannya. Untuk kuliahnya tetap kita harus bayar ya, tetap harus bayar. Jadi jangan salah paham bahwa SNMPTN itu kuliah gratis, tidak. Yang gratis itu adalah jalur masuknya. Yang kita bahas ini adalah jalur masuknya. Setelah masuk, kita tetap harus mengikuti aturan dari universitas masing-masing. Ada UKT-nya seperti ya, tidak ada yang gratis. Kalau memang mau mendapat keringanan, kita boleh mengusulkan beasiswa, boleh mengusulkan beasiswa, tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya, sesuai dengan persyaratan yang ada. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Kita masuk ke persyaratan. Persyaratan masuk perguruan tinggi negeri jalur SNMPTN ya. Yang pertama syaratnya siswa SMA, MA atau SMK kelas terakhir kelas 12 pada tahun berjalan yang memiliki prestasi unggul ya. Nah, di sini ya, tadi ada yang bertanya ya, apakah harus juara kelas? Tidak ada. Namun kita harus mempunyai prestasi yang unggul ya. Kalau nilai kita tidak banyak yang tidak tuntas, otomatis kita tidak bisa ya. Bukan tidak bisa daftarnya, bisa daftarnya, tapi dipastikan kita tidak akan lulus karena seleksinya secara nasional, banyak yang mengikuti. Yang pastinya yang mengikuti itu adalah siswa-siswa terbaik di sekolah masing-masing ya. Terus yang kedua, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN ya. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, memiliki NISN dan terdaftar di IDSS, NISN. Nah, ini perlu saya lebih tekankan lagi. Memiliki NISN. Ini banyak kasus ketika kelas 12, ketika kita mendaftar SNMPTN ini ternyata NISN-nya bermasalah. Ada yang NISN-nya ganda atau ada yang tidak terdaftar. Nah, jadi sejak saat ini ketika saya sudah menyampaikan materi ini, coba dicek NISN-nya. Mungkin saja NISN kalian itu termasuk salah satu NISN yang bermasalah. Kalau memang terjadi seperti itu, segera diurus ya, konsultasi dengan Pak Umar ya. Selanjutnya persyaratan ya. Persyaratan masuk perguruan tinggi negeri jalur SBMPTN. Tadi SNMPTN ya, sekarang SBMPTN. Siswa yang pertama, siswa SMA atau MA atau juga SMK sederajat lulus tahun sebelumnya. Yang lulus tahun sebelumnya harus sudah memiliki ijazah ya. Bagi yang lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan ya. Nah, jadi SBMPTN ini boleh diikuti oleh siswa tahun sebelumnya. Namun dia harus sudah memiliki ijazah ya. Nah, kalau siswa yang belum lulus ya, belum lulus seperti kalian nanti, kalian belum mendapatkan ijazah. Nah, kalian bisa menggantinya dengan surat keterangan lulus ya, surat keterangan lulus. Karena waktu mendaftar SBMPTN ini kalian belum memiliki ijazah, maka boleh diganti dengan surat keterangan lulus. Selanjutnya, daftar perguruan tinggi negeri terdekat.
Di sini saya hanya akan memperlihatkan ya, menjelaskan beberapa perguruan tinggi yang terdekat ya, yang bisa kalian pilih melalui jalur SNPTN ya, atau SBMPTN. Ada Universitas Sriwijaya ya, ini letaknya ada di Palembang ya. Ada juga UIN Raden Patah, ini juga di Palembang. Nah, di sini ini sudah Bapak masukkan di dalam Classroom, Google Classroom juga ya. Ada rekap nilai ya, ada rekap nilai, ada tabel Excel ya, sudah Bapak masukkan di dalam Google Classroom kalian. Ada rekap nilai dari nilai semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Kenapa Bapak berikan ini kepada kalian? Harapan Bapak kalian bisa menganalisis, melihat nilai kalian itu seperti apa, sudah bagus atau tidak, sehingga nanti kedepannya bisa kalian perbaiki. Dan dari nilai yang sudah kalian tuliskan juga, kalian bisa melihat kira-kira kalian itu mau ngambil jurusan apa yang cocok berdasarkan nilai-nilai yang kalian peroleh. Jadi di Google Classroom nanti, di dalam kegiatan asinkron kita nanti, silahkan nanti diisi dan coba analisis sendiri nilainya ya. Selanjutnya ada strategi ya, strategi masuk perguruan tinggi negeri. Ada yang pertama, strateginya yaitu lakukan sejak dini. Ada yang bisa menjelaskan? Dari lakukan sejak dini itu kita harus mengembangkan dan menyusun persiapan di kuliah untuk masa depan, seperti mengikuti kursus dan memperbaiki nilai dan lain sebagainya. Itu saja Pak. Ya, bagus sekali ya. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk. Selanjutnya yang kedua, kenali diri sendiri dengan baik. Siapa yang bisa? Ya. Kenali diri sendiri dengan baik, maksudnya tadi sudah disampaikan kawan kalian. Bagus sekali tadi pendapatnya. Bagus sekali tadi pendapatnya, bahwasanya kita harus mengenali diri kita. Apa sih sebenarnya tujuan kita, gitu ya? Kita harus tahu dulu diri kita. Terus kemampuan kita itu di mana, ya? Nah, itu salah satu dari strategi kita bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kalau kita mengambil jurusan sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan keinginan kita, tentu peluang berhasilnya itu lebih besar ya. Selanjutnya yang ketiga, dapatkan dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Siapa yang bisa menjelaskan? Dapatkan dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Maksudnya kita bisa meminta saran dan rekomendasi dari orang-orang terdekat kita, seperti orang tua ataupun keluarga, tentang perguruan tinggi favorit yang Anda. Meminta saran dengan guru di sekolah. Kita pasti memiliki guru yang dapat dijadikan teladan, dan kita bisa meminta saran yang berkaitan dengan pendidikan tinggi terbaik. Saran dari seorang guru tersebut akan sangat membantu kita untuk menentukan jurusan perkuliahan yang akan kita ikuti. Ya, bagus. Lolos dan masuk ke perguruan tinggi, kita harus melalui tes dan berhadapan dengan siswa yang lain supaya bisa masuk ke perguruan tinggi favorit. Fokuslah belajar dan ikut kursus. Pilihlah universitas dan perguruan tinggi favorit yang potensial dengan menentukan pilihan berdasarkan jurusan yang diminati, lokasi dan kemampuan dalam bersaing di dalamnya. Ya, bagus. Saya Pak. Ya, silakan. Bisa mengunjungi secara langsung. Jika tidak memiliki halangan, maka tidak salah untuk mendatangi kampus yang diinginkan secara langsung. Cara seperti ini perlu dilakukan untuk meningkatkan minat dan bersaing dan diterima di kampus yang diinginkan. Ya, bagus sekali ya. Tangan kembali, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pembahasan materi kita pada hari ini sudah selesai ya, sudah cukup ya. Waktu kita juga sudah habis. Namun sebelum kita tutup, Bapak ingin kalian bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba. Dari penjelasan Bapak tadi, bahwasannya kita ini sebagai siswa SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Dalam perguruan tinggi negeri, kita memiliki
ada banyak jalur yang bisa kita lalui untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau disebut dengan PTN. Yang pertama ada SNMPTN, yang kedua ada SBMPTN, dan yang ketiga ada jalur mandiri. Jalur masuk SNMPTN itu melalui jalur raport dari semester 1 sampai semester 5. Dan ada yang kedua jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN itu kita harus melalui tes yang disebut dengan UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer. Dan yang ketiga ada jalur mandiri. Jalur mandiri biasanya dijadwalkan oleh PTN di setiap universitas masing-masing. Ya, bagus sekali ya. Baik, tadi kawan kalian sudah menyimpulkan ya, kesimpulannya sangat baik sekali. Terima kasih. Bagaimana kegiatan kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak ingin kita berdoa ya. Kita tutup dengan doa. Kalau tadi kita tutup dengan doa, maka untuk mengakhirinya pun kita tutup dengan doa. Untuk doa langsung dipimpin oleh Bapak ya. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa ya, menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk kegiatan asinkron kita pada hari ini sudah berakhir ya, sesuai dengan jadwal kita. Perlu Pak ingatkan sebelum nanti saya tutup bahwasannya kegiatan kita ada kegiatan asinkron. Untuk kegiatan asinkron ini Bapak batasi waktunya sampai jam 12.00 ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Bapak senang sekali kelas ini sangat aktif ya. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.